Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya apa bisa terdengar? Bisa, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. sini ada bunda-bunda dan calon bunda ya. Iya, Bu. Ya, ada bunda dan ada calon bunda yang saya cintai dan saya hormati. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul walaupun melalui daring ya dengan media Zoom ini. Tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Karena pada pagi hari ini, Sabtu 6 Maret, kita bisa melaksanakan kegiatan ngopi bareng nih. Ngopi bareng, ngobrol pintar, parenting sehat yang nantinya insya Allah akan dilakukan secara berkala setiap 2 minggu sekali ya, di mana nanti kita bisa sharing sekitar parenting. Yang nantinya insya Allah bermanfaat bagi bunda-bunda sekalian dan calon bunda nantinya. Kemudian untuk diskusi kali ini kita akan mengangkat tentang cara jitu toilet training pada anak. Karena bagaimanapun anak itu tiap anak pasti akan mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Dan kita tidak akan bisa menyamakan antara anak yang satu dan yang lainnya. Untuk sesi kali ini, yang perdana ini untuk sharing ngopi nantinya yang nanti akan insya Allah akan berkelanjutan. Ini kita akan ada narasumber. Kali ini ada Nurse Feriana Irahandian MKep yang merupakan salah satu dosen keperawatan anak dan juga praktisi kesehatan. Beliau ini memang konsen di keperawatan anak, kemudian juga penggiat di kesehatan paliatif juga ya. Bu Ira ini juga di anak kanker. Beliau juga founder dari Rumah Anak Ceria Daycare. Saya kira itu yang bisa saya perkenalkan untuk pemateri pada pagi hari ini. Nanti setelah ini akan ada materi dari narasumber yang nantinya akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Jadi kita membuat acara ngopi pada pagi hari ini tuh santai, tapi insya Allah nantinya bermanfaat besar untuk kita semua. Monggo saya persilakan Bu Feriana Ira, mungkin bisa untuk dimulai. Saya berapa menit, Bu Lila? Jangan lama-lama, 10 menit mungkin. Oke, jangan lama-lama. Baiklah, karena Sabtu itu waktunya karena nanti jalan-jalan banyak ya. diskusi. Ya, monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul. Saya luar biasa ya, ini ada bunda-bunda gitu ya, yang saya cari ayah Bu Lila, Bu. Ayahnya yang mana gitu ya, ayah atau calon ayah gitu ya. Karena kesannya ketika setiap ada event parenting ya, yang hadir itu memang kebanyakan bunda. Ya kan, bundanya. Padahal sebenarnya penting ya peran seorang ayah itu dalam mendidik putra-putrinya. Tapi ya kita berhusnudon ya, bahwasanya delegasinya ketika didelegasikan kepada bunda untuk ikut belajar, nanti akan ada diskusi yang seru di rumah gitu ya, terkait dengan putra-putrinya. Yang belum punya putra mungkin nanti bisa belajar bareng ya, nanti kita akan sedikit banyak sharing pengalaman dan juga karena kita ngopi, ya meskipun nggak ada kopinya virtual ya, bisa dilihat di wall-nya itu ya. Kopinya diambil sendiri-sendiri atau boleh bikin kopi sendiri-sendiri. Saya izin share ini sebentar ya, share screen-nya.
Ya, topik kita sesuai dengan jadwal kita hari ini. Kita akan bicara tentang toilet training pada anak. Ya, tentang toilet training pada anak. Nah, kenapa kita bicarakan tentang toilet training gitu ya? Saya juga heran kenapa kita topik ini masih menjadi topik yang hits gitu ya. Padahal sekarang banyak sekali teknologi, kemudian banyak perlengkapan gitu ya yang memadai untuk bayi, untuk anak, tapi masih ada kendala-kendala di bunda misalnya, kenapa sih bun ini si kecil gitu ya, kok ketika masuk kamar mandi dia masih takut gitu ya. Kemudian ada yang bilang kalau misalnya dia mau pup itu nggak ini, ada yang nggak mau ngomong, cuma nahan, kemudian mojok gitu ya, padahal umurnya sudah 3 tahun. Nah ini gimana nih caranya? Sebenarnya kalau kita belajar bareng gitu ya tentang toilet training itu, gitu ya, kita harus ingat ada toilet training itu satu bagian dari tugas pendidikan kita kepada anak-anak, gitu ya. Dan kita sudah sepakat dulu, kita harus sepakati dulu ini bahwa ada 2 orang yang berperan di dalam pendidikan anak, yaitu adalah yang pertama adalah ayah, gitu ya, yang kedua adalah ibu. Nah, ini harus disamakan dulu persepsinya. Fungsi ayah, peran ayah itu memang lebih banyak kepada peran-peran profesional. Jadi bagaimana anak belajar terkait dengan profesionalisme sejati, kemudian kelaki-lakian, ketegasan, itu mereka akan belajar lebih banyak dari ayah gitu ya. Dan ayah juga pendisiplin yang paling efektif ya. Betapa kalau yang sudah menikah bunda gitu ya, kita bisa membayangkan gimana sih kalau Ananda gitu ya ketemu ayahnya gitu ya pada saat Ananda ini berbuat kesalahan. Bisa diingat-ingat mungkin kecil kita dulu juga ya ketika kita berbuat kesalahan gitu ya, kalau ketemu sama bunda itu nggak ada takutnya gitu ya, nggak ada efeknya, atau mungkin biasa-biasa saja, tapi ketika sudah ketemu wajah ayahnya walaupun tidak ditegur gitu ya, sama anak-anak saya juga begitu. Kalau ketemu wajah ayahnya hanya dengan tatapan mata saja mereka sudah takut gitu ya. Tapi kalau sama bundanya ya karena memang sosok bunda itu lebih banyak ininya ya, lebih banyak cerewetnya ya, kosakatanya sekian ribu gitu ya satu hari. Mungkin anak-anak juga akan lebih sudah sudah resisten begitu ya, sudah terbiasa dengan banyaknya kata-kata gitu ya, sehingga hal-hal yang disiplin gitu ya, pendisiplinan dan yang lain-lain itu memang lebih efektif diberikan oleh ayah. Kemudian ayah juga sebagai sumber kekuatan ya. Sumber kekuatan utama belajar untuk kuat, belajar untuk belajar untuk dia membangun kekuatan dirinya sendiri ya, belajar dari ayah. Kemudian yang harus kita sepakati juga bahwa ibu. Nah, ibu ini lebih kepada belajar tentang pengalaman gitu ya, tentang pengalaman, kemudian tentang cinta dan kasih sayang. Memang lebih ke sense untuk lebih menyayangi gitu ya. Bukan berarti ayah tidak lebih sayang, tidak gitu ya. Hanya saja memang respon gitu ya, respon terhadap isyarat gitu ya. Kalau kita sebutnya bonding itu lebih cepat gitu ya di ibu gitu ya. Kemudian ibu harapannya juga bisa menjadi sumber ketenangan bagi anak-anaknya. Nah, sekarang masalahnya gitu ya, ketika ada anak-anak yang sulit ya, anak-anak yang sulit atau mungkin gitu ya, ada orang tua yang mengatakan anak saya kok terlambat gitu ya, toilet training. Apa betul gitu ya terlambat? Apakah memang ini belum waktunya ataukah memang kita belum memahami sebenarnya konsep toilet training ini seperti apa? Kalau misalnya kita ingat ya bagaimana tentang toilet training itu kan pengertiannya bagaimana seorang anak dia mampu melakukan buang air kecil, kemudian buang air besar, sampai kepada tahapan memakai, ya, bersuci, kemudian memakai pakaian sendiri, memakai celananya sendiri, gitu ya. Jadi tidak hanya di masuk kamar mandi kemudian selesai, gitu ya. Nah, kita harus ingat dulu bahwasanya seorang anak ini teorinya Ustadz Hari Santoso yang saya bawa ya. Beliau mengatakan bahwa
seorang anak gitu ya, lahir ke dunia itu dengan banyak sekali fitrah gitu ya. Ada 7 gitu ya. Ada 7 fitrah. Yang pertama adalah fitrah keimanan, bahwasanya seorang anak dilahirkan itu dia dalam kondisi suci. Ya, dia mengingat Tuhannya, kemudian dia juga sebagai seorang manusia yang bertuhan gitu ya. Kemudian ada fitrah jasmani, fisik dan sehat, kemudian fitrah belajar dan bernalar itu ya sudah ada sejak bayi. Kemudian ada yang kelima adalah fitrah seksualitas. Jadi secara naluriah seorang anak yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan itu akan memiliki fitrah-fitrah ini. Jasmani, dia fisik, kemudian sehat gitu ya. Kemudian dia akan belajar ya, ada fitrah belajar dan bernalar bagaimana seorang anak ketika dia mulai dilahirkan, kemudian tumbuh sesuai dengan perkembangannya, dia otomatis gitu ya, tidak usah disuruh belajar, dia akan mulai belajar dari lingkungan terdekat. Kemudian fitrah seksualitas dan cinta, fitrah individualitas gitu ya, fitrah individualitas dan sosialitas, kemudian fitrah perkembangan, fitrah bakat dan kepemimpinan, kemudian yang terakhir adalah bahasa. Apa kaitannya dengan toilet training? Nah, dengan tahapan ini ya. Jadi pada saat toilet training ya, pada saat anak ini belajar untuk buang air kecil, buang air besar, yang terjadi adalah fitrah ini ya, fitrah ini akan mulai muncul. Yang pertama adalah fitrah jasmani, fisik atau sehatnya. Bagaimana seorang anak bayi gitu ya, kita ingatkan bayi itu kalau misalnya ketika ada bayi menangis, maka itu adalah isyarat untuk beberapa hal. Yang pertama karena dia pipis gitu ya, buang air kecil, kemudian atau dia buang air besar. Kemudian dia lapar gitu ya, atau dia memang tidak nyaman dengan kondisi tubuhnya. Dan yang lainnya adalah kondisi dia sedang marah gitu ya. Nah, pada saat bayi ini dia buang air kecil gitu ya, nangis mestinya ya. Maka secara alamiah ya fitrahnya, secara naluri Tuhan itu sudah memberikan instruksi gitu ya kepada otak bayi ini agar dia mengeluarkan respon. Nah, respon secara alamiah, secara naluriah ini ya, sudah terbentuk sejak bayi. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, kapan sih anak saya ini bisa berespon dengan buang air kecil atau buang air besar? Loh, sejak bayi itu sudah, gitu ya, sejak bayi itu sudah ada. Ya. Bagaimana sih kalau misalnya agar besar dia bisa sesuai dengan tumbuh kembangnya, gitu ya, sesuai dengan tahapannya. Yang terjadi, yang tersering permasalahannya apa? Ketika dari bayi kemudian dia sampai besar, ya sampai usia 1 tahun atau 2 tahun, yang terjadi adalah orang tua, gitu ya, tidak menjaga fitrahnya ini, ya, tidak menjaga fitrahnya ini. Jadi kalau misalnya bayinya nangis, gitu ya, bayinya nangis, gitu ya, didemin, atau justru ketika pipis, gitu ya, yang sering kita lakukan adalah pipis di pampers saja, gitu ya. Pipis di pampers saja. Kemudian akhirnya fitrahnya ini tidak tumbuh pada saat dia besar. Nah, ini pengalaman juga. Saya dulu anak pertama itu rata-rata anak-anak saya itu memang toilet trainingnya maksimal usia 2 tahun. Alhamdulillah 2 tahun. Jadi di mereka melakukan tugas-tugas ini gitu ya. Alhamdulillah 2 tahun gitu ya. Kemudian ada pengalaman-pengalaman yang berbeda. Yang pertama, anak yang pertama itu perempuan ya. Perempuan ini dia ada event traumatis ketika masuk ke kamar mandi. Nah, kenapa? Karena dia pernah kepleset di kamar mandi, pernah jatuh. Nah, ini jadi hambatan juga. Pada akhirnya ketika diajak ke kamar mandi ada ketakutan. Kemudian takut ketika naik pispot. Kenapa? Karena setelah dicari ada fase perkembangan yang lain yang tidak dilakukan. Dia anak saya yang pertama ini dia berjalan ya tanpa merangkak. Jadi mulai duduk kemudian langsung berjalan. Nah, ada fase perkembangan yang terlewati. Akhirnya itu tadi
lebih gampang takut ya, takut ketinggian, takut posisi yang ya pokoknya kalau misalnya dia dari atas ke bawah itu juga masih ragu-ragu gitu ya, lebih banyak ragu-ragu. Nah, itu yang anak pertama. Anak yang kedua dan ketiga lancar alhamdulillah setelah belajar dari anak yang pertama. Dengan mengikhlaskan ya, mengikhlaskan, menjaga dan menumbuhkan fitrah ini. Apa fitrahnya? Fisik ya. Semua anak mesti pengennya dia sebenarnya bersih gitu ya. Jadi risih kalau misalnya ketika buang air kecil, buang air besar, dia kemudian dia menangis, maka itu adalah respon alamiah dari tubuhnya. Fitrahnya menginginkan bahwa dia ingin fisiknya juga bersih, tidak ada sesuatu yang menempel. Kemudian ada fitrah belajar dan bernalar. Bagaimana nanti seorang anak dia belajar bagaimana mengenali lingkungan, bagaimana mengenali dirinya sendiri ketika dia ingin buang air kecil, buang air besar, kemudian fitrah seksualitas terkait dengan pengenalannya terhadap alat kelaminnya, gitu ya, fungsinya. Oh, kalau laki-laki dia pipisnya harus bagaimana, kemudian apa yang terjadi ketika dia buang air kecil, buang air besar, gitu ya. Seksualitas itu tidak hanya terkait dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Kemudian estetika dan bahasa terkait dengan kesopanan. Kenapa anak-anak harus diajarkan ke kamar mandi? Kenapa anak-anak harus diajarkan untuk menjaga, gitu ya, menjaga menjaga organ-organ vitalnya, gitu ya, pada saat dia pipis tidak boleh sembarangan. Itu tidak hanya kita menanamkan fitrah yang fisik ya, ataupun yang sosialitas gitu ya dengan orang lain, tetapi juga fitrah terkait dengan estetika. Ya, tugasnya cuma satu sebenarnya. Jadi ayah bunda fitrah ini yang sebenarnya kalau kita bisa menjaga dan menumbuhkan fitrahnya itu, ya selesai masalahnya. Tidak akan ada lagi masalah-masalah misalnya masih sudah usia 3 tahun dia masih pakai pampers gitu ya. Ya, karena mungkin ada orang tua yang mengalami kendala kesibukan gitu ya. Oh, saya sibuk gitu ya. Saya sibuk bekerja, saya sibuk yang lainnya. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa anak-anak ini berhak untuk dipenuhi gitu ya. Hak-hak fitrahnya juga harus kita penuhi. Apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan? Ya. Yang dilakukan ya ada beberapa tahapan ya. Nanti kita harus paham dulu ketika ngajari anak-anak ini toilet training, kita cek dulu nih anak kita ini sudah sesuai dengan dia sudah berada di tahapan yang mana gitu ya. Ini cara mindahnya bagaimana ya, Bu? Masih terlihat share screen-nya? Masih. Oke. Jadi goal-nya apa sebenarnya yang kita lakukan? Kuncinya tadi menjaga, gitu ya, menjaga, kemudian menumbuhkan fitrahnya. Ya. Bagaimana caranya untuk melatih, gitu ya? Sekarang bagaimana caranya untuk melatih? Ada 3 tahapan dalam melatih anak toilet training. Yang pertama adalah kita harus menggali dulu anak ini sampai di fase mana sih sebenarnya pertumbuhan dan perkembangannya. Kalau tadi Bu Lila menyampaikan bahwa oh anak-anak itu berbeda-beda kondisinya, ya. Makanya kita harus assessment dulu ke anak kita, ya dia sudah sampai mana. Ya. Ada beberapa aspek yang terkait dengan tugas toilet training ini yang berhubungan gitu ya dengan perkembangannya. Ya, yang pertama adalah kita di fase pengamatan dulu. Pengamatan dulu. Ada beberapa kriteria ya. Nanti yang di dalam kurung ini adalah tugas-tugas perkembangannya ya, yang tugas perkembangannya yang terkait dengan toilet training. Ya. Amati dulu yang pertama, apakah Ananda dia sudah mengerti perintah sederhana. Perintah sederhana itu simple ya, kalau di tugas perkembangan itu kita memberikan instruksi
misalnya menyusun, kalau di teorinya Denver, ini saya padukan antara teorinya psikoseksual ya, Sigmund Freud gitu ya, dengan teori-teori perkembangan yang lain. Jadi yang pertama kita harus amati dulu, apakah Ananda sudah mengerti perintah sederhana. D, ayo diambil. D, ambil buku. Gitu ya, ambil buku. Kemudian apa? Susun balok ya, yang paling sering. Biasanya kalau di sekolah kan begitu. Susun balok 1 tingkat, susun balok 2 tingkat, 3 tingkat. Kemudian perintah maju maju gitu ya. Apakah sudah bisa maju? Ya, kemudian meniru kegiatan. Nah, meniru kegiatan ini usia 10 sampai 16 bulan, termasuk menirukan ketika kita ke kamar mandi. Apakah anak ini, Ananda sudah biasa mengekor kita ke belakang, ngikuti gitu ya ketika ke belakang. Jadi kalau misalnya ada Ananda yang kalau misalnya ada Ananda gitu ya, yang dia mengikuti kita ke belakang gitu ya, maka jangan dimarahi gitu ya, jangan dimarahi gitu ya. Kenapa? Karena dia sebenarnya mau belajar meniru gitu ya, mau belajar meniru gitu ya, apa yang kita lakukan. Ya. Halo adik, dia meniru bunyi gitu ya, meniru bunyi adiknya Nana gitu ya. Meniru kegiatan kita, termasuk ketika misalnya masuk ke kamar mandi. Boleh nggak sih Ananda itu ikut gitu ya? Ya, selama dia masih dalam tahapan belajar, kalau perlu memang Bunda bisa mengajak ke kamar mandi. Fungsinya apa? Nanti akan lebih cepat ketika memperkenalkan tentang pemakaian toilet ya. Kemudian mampu mengungkapkan keinginan secara lisan. Nah, kita harus cek dulu, Ananda ini bisa nggak dia menginginkan sesuatu tanpa menunjuk, gitu ya. Biasanya kan mau minum dot, itu ya ditunjuk dotnya. Tapi ya, yang harus kita siapkan untuk toilet training ini adalah anak mampu mengungkapkan keinginan secara lisan. Mau apa, Dek? Mam, gitu ya. Dia sudah bisa. Kemudian sudah bisa lancar gitu ya, mengungkapkan secara lisan walaupun dengan bahasa yang mungkin belum lengkap ya, tapi dia bisa mengungkapkan secara lisan dengan bahasanya sendiri. Kemudian ketika fase yang kedua, kalau fase 1 ini sudah selesai, kita masuk ke fase yang kedua. Orang tua harus mendampingi ketika Ananda seperti ini, popok gitu ya, terkait dengan penggunaan popok atau diapers gitu ya. Jadi popok ini ketika Ananda memakai, maka harus dilihat apakah 2-3 jam pemakaian itu sudah tidak pipis lagi, tidak ngompol. Ya, biasanya kan kalau misalnya kita pakaikan Ananda Pampers gitu ya, itu kita asal pakai kemudian nanti kalau misalnya nggak penuh gitu ya, nggak diganti. Nah, harusnya nggak seperti itu. Atau ada yang menyampaikan 4 jam aja gitu ya, 4 jam baru kemudian diganti. Nah, untuk toilet training maka ayah bunda harus lebih teliti ya, harus lebih teliti mengobservasi. Misalnya saya pakaikan popok ini jam 8 pagi. Maka jam 10 harus saya lihat Ananda ini dia pipis atau enggak di pampersnya gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya 3 jam dia sudah tidak pipis gitu ya, maka nanti bisa dilatih perlahan untuk lepas dari pampers. Ini di usia 12-15 bulan. Jadi 1,5 tahun memang sebenarnya Ananda sudah bisa ya lepas dari pampersnya ketika dia 2-3 jam. Kenapa? Karena pengeluaran urin gitu ya, itu sifatnya pola ya, jadi berpola. Sebenarnya ada pola, kenapa ada pola tidur, ada pola eliminasi, karena ini juga berpola. Ketika anak ini polanya 3 jam dia tidak pipis, maka setelah selesai pengamatan 3 jam, baru kita tanya, adik mau pipis gitu ya, mau pipis apa enggak. Kemudian kita pastikan juga dengan menekan perut bagian bawahnya.
kencang apa enggak gitu ya, ada isinya atau tidak, itu bisa kita tekan ya, nanti bisa dicoba ke Ananda ya, ada isinya atau tidak. Kalau dia ngomong enggak gitu ya, enggak mau pipis gitu ya, enggak mau pipis, tetapi ketika kita tekan itu keras gitu ya, ada cairannya di dalam, ada urinnya, ada apa ya, ada urinnya, itu berarti ini tandanya Ananda sudah belajar menahan buang air kecil gitu ya, karena itu tandanya. Kemudian dampingi juga pada saat Ananda sudah berjalan dengan baik gitu ya, dampingi juga pada saat Ananda sudah berjalan dengan baik. Selamat datang Bu Yeni gitu ya, tamu dari jauh ya. Yang mau ya, dampingi pada saat Ananda sudah bisa berjalan dengan baik ya. Tanda yang kedua tadi, kenapa? Ya, pada saat berjalan Ananda sudah bisa berjalan dengan baik, ini di usia 12 sampai 15 bulan, maka dia sudah bisa kita ajak ke kamar mandi lebih intens, kemudian dia sebenarnya sudah mulai aman gitu ya. Nanti lebih aman memang kalau dia sudah berlari tanpa terjatuh ya. Kalau misalnya sudah berjalan dengan baik, ya ini sudah mulai didampingi untuk ketika dia mau pipis ditawarkan kemudian ke kamar mandi atau ke potty trainingnya. Ya, potty training kan sekarang banyak ya, bisa ada warna-warni, ada macam-macam gitu ya, nanti diajari. Nah, cara mengajarinya adalah dikenalkan dulu kalau pada tahap pendampingan ini. Ya. Jangan dipaksa dulu, karena ada orang tua yang misalnya ke kamar mandi gitu ya, tapi dia ada masalah, anaknya masih takut ke kamar mandi. Gitu ya. Nah, ini belum bisa kita latih secara rutin untuk ke kamar mandi. Kemudian pada tahap berikutnya, ya, yang ketiga adalah latih dan mandirikan. Kapan anak dilatih kemudian dimandirikan untuk melakukan toilet training? Ya, pada saat yang pertama adalah anak mampu berkomunikasi tentang pemakaian toilet atau mampu diajak berkomunikasi. Kamar mandi itu buat apa sih gitu ya. Kemudian dia harus tahu bahwasannya fungsi-fungsi di toilet ini apa. Oh, ada tisu, ada air gitu ya. Kemudian ada yang lainnya yang di kamar mandi gitu ya, termasuk pispot gitu ya, itu diperkenalkan fungsinya untuk apa. Kemudian mampu menurunkan atau melepas celana. Ya, latih dan mandirikan ketika Ananda sudah mampu menurunkan atau melepas celana. Sebenarnya ketika Ananda sudah bisa menurunkan celana atau melepaskan celana, itu fase dia tadi, popok kering setelah 2-3 jam pemakaian, ini sudah lewat, berarti dia sudah bisa menahan buang air kecil atau menahan buang air besar. Ya. Nah, mampu menurunkan atau melepas celana, ini didapatkan dari mana? Dari meniru kegiatan ini. Meniru kegiatan ini. Jadi misalnya dia melihat ketika diajak bundanya ke kamar mandi, oh berarti apa ya nanti diajarkan, apa yang dilepas ketika ke kamar mandi itu diajarkan. Kemudian, nah tahap puncaknya adalah toilet training itu akan 100% bisa dilakukan, dilatih kepada anak ketika dia sudah bisa membuka pakaian di usia 20-30 bulan. Jadi misalnya, Bu, anak saya kok belum bisa ya, saya ajari ke kamar mandi. Nah, kita harus lihat dulu, Ananda sudah bisa apa, sudah berjalan dengan baikkah, kemudian sudah bisa menurunkan atau melepas celana, kemudian apakah sudah bisa membuka pakaian. Nah, kalau misalnya ini sudah bisa, maka fase belajar mulai dari apa? Mulai dari masuk ke melepas celana, kemudian masuk ke kamar mandi, kemudian cara ceboknya yang betul gitu ya, itu bisa diajarkan sampai kepada Ananda selesai bersuci gitu ya, selesai ceboknya itu bisa dilakukan. Kemudian puncaknya adalah pada saat kapan sih Ananda harus sudah lulus ya toilet training? Ya, ini adalah pada saat Ananda mampu berpakaian sendiri tanpa bantuan. Nah, ini PR-nya. Ketika Ananda sudah mampu melakukan
berpakaian sendiri tanpa bantuan, kalau di tugas perkembangan itu usianya 3-5 tahun, ini sudah batas maksimal, dia sudah harus lulus toilet training. 3 tahun gitu ya. Kalau misalnya lebih dari ini bagaimana? Ya, berarti ada hal-hal yang dilewatkan oleh ayah dan bunda yang di fase-fase ini, maka harus segera dikejar, gitu ya. Kejar. Kemudian ini yang terakhir terkait dengan ya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ya, anak ini kan imajinatif ya, maka dia harus diperkenalkan dulu. Kapan memperkenalkannya? Ini ada satu, mungkin ada yang sudah pernah lihat ya videonya terkait dengan toilet training ya. Ini latihan. Halo adik-adik, kali ini Bloom akan mengajak teman-teman untuk belajar toilet training bersama Tony dan Dira. Setelah bangun tidur, Tony ingin minum air putih. Kemudian Tony ke toilet karena ingin buang air kecil. Tony buang air kecil dengan cara berdiri karena Tony adalah seorang laki-laki. Setelah buang air kecil, jangan lupa menyiramnya. Cuci tangan dengan sabun. Dan bersihkan dengan air bersih. Tony ingin makan buah. Tapi sepertinya Tony terlalu banyak mengkonsumsi buah. Gawat! Tiba-tiba Tony sakit perut. Tony kembali ke toilet untuk buang air besar. Tony harus duduk untuk buang air besar. Setelah selesai, bersihkan dengan sabun. Dan jangan lupa untuk menyiramnya. Cuci tangan dengan sabun. Dan bersihkan dengan air bersih. Kali ini, Dira baru pulang dari sekolah. Kemudian, Dira membeli banyak sekali bakpao.
Sampainya di rumah, Dira langsung mengkonsumsi bakpao. Karena terburu-buru, tiba-tiba Dira merasakan sakit perut. Dira ke toilet untuk buang air besar. Setelah buang air besar, Dira membersihkannya dengan sabun. Kemudian siram dengan air bersih. Cuci tangan dengan sabun. Bersihkan dengan air. Nah, itu dia adik-adik tata cara toilet training. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Baik, itu tadi contoh ya, contoh video yang bisa kita share dulu ke Ananda. Ini masih ada beberapa hal lagi ya, yang poin terakhir ya. Kenapa kita harus menyampaikan misalnya contoh dia ada videonya, kemudian dilihat secara nyata? Karena anak-anak ini biasanya mereka akan lebih cepat ya merekam ketika ditampilkan secara visual dan auditori. Anak-anak kinestetik pun ketika dia melihat secara visual seperti tadi tayangan video gitu ya, dia akan lebih cepat nangkepnya gitu ya, dan akan mengingat, oh setelah dia buang air besar apa yang harus dilakukan. Kemudian tahapan berikutnya adalah selesaikan dulu masalah-masalah terkait dengan traumatis anak dengan peralatan kamar mandi, terutama air misalnya. Ya, anak-anak yang dia resisten atau misalnya saya nggak mau kalau mandi nggak dengan air hangat. Nah, ini kami biasanya berulang kali di daycare itu memang harus mentreatment gitu ya Ananda yang dia masih kalau misalnya tidak dengan air hangat dia tidak mau mendekat ke kamar mandi atau tidak mau mandi. Nah, ketakutan terhadap air, ketidaksukaan terhadap air, ini harus kita selesaikan dulu. Mungkin salah satu caranya adalah dengan mengajak anak berenang, ya, berenang. Kalau sekarang memang kurang memungkinkan untuk itu ya, karena kondisinya kan pandemi. Tetapi kita bisa cari dengan alternatif yang lain, misalnya bermain air di dalam bak air. Nah, sehingga Ananda tidak ada lagi ketakutan-ketakutan terhadap air. Kadang-kadang kita sebagai orang tua tidak nangkap gitu ya, tidak bisa menangkap bahwa ketika anak-anak ini dia menahan, nggak mau masuk ke kamar mandi karena dia nggak suka dengan air dingin, itu ada. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Selesaikan dulu permasalahan dengan air ini. Kemudian kenalkan, siapkan peralatannya, termasuk kalau misalnya kita mau pakai potty training gitu ya, kita siapkan dulu alatnya, kemudian siapkan kondisi kamar mandinya. Kalau perlu kamar mandi itu dibuat yang semenarik mungkin agar anak-anak tidak takut masuk ke dalam. Kemudian kita konsisten dengan waktu tadi polanya. Kapan Ananda dia sudah bisa menahan BAB-nya atau BAK-nya? Oh, setelah misalnya 3 jam dia tidak bilang apa-apa, nggak ngompol, maka itu adalah jam waktunya kita mulai bertanya kepada Ananda. Ditawarkan, ayo kita ke kamar mandi, ayo ayo pipis gitu ya, itu ditawarkan. Kemudian ya
yang terakhir ketika Ananda sudah bisa melakukan tugas-tugasnya, maka berikan reward gitu ya. Ayah bunda bisa memberikan reward penghargaan kepada Ananda. Ya, reward itu tidak hanya ketika misalnya terkait dengan tugas-tugas kognitif di sekolah, kemudian dia menyelesaikan tugas yang lain gitu ya, baru kemudian diberikan reward. Tapi untuk toilet training ini Ananda juga bisa gitu ya diberikan reward atau penghargaan. Insya Allah itu bolehlah nggak jadi 10 menit ya. Ini ya. Ya, 10 menit mukadimah, 10 menit materi, 10 menit penutup ya. 10 menit penutup. Terima kasih Bu Ira. Ini tadi sudah sedikit mungkin ya untuk refresh ilmu bagaimana cara atau mengatasi toilet training pada anak. Juga bisa ditekankan bahwa anak itu memang berbeda-beda. Anak juga bukan ajang untuk ini ya, sebenarnya ajang untuk oh anak saya seperti ini sudah bisa ini, tetapi sebelum itu juga perlu ditekankan apakah orang tuanya itu juga mendampingi dengan maksimal sehingga anak pun mampu melalui tumbuh kembangnya dengan baik. Nah, monggo saya buka sesi tanya jawab atau diskusi kepada para bunda yang mungkin ingin mendiskusikan terkait putra-putrinya atau mungkin hal-hal yang memang masih perlu diketahui lagi terkait dengan toilet training. Monggo saya persilakan. Memang penting ya peran pendampingan itu karena kadang-kadang kalau misalnya Ananda ditinggal bekerja gitu ya, maka yang mengasuh gitu ya, yang mengasuh putra-putri kita ini harus kita latih, harus kita jadwalkan. Misalnya nanti dia anak saya ini jamnya buang air kecil jam berapa, ya, karena memang kecenderungannya sekarang kan lebih pasrah dengan Pampers ya. Nah ini yang kadang-kadang kemarin juga ada yang mengatakan saya repot ibu kalau misalnya dilepas Pampersnya gitu ya. Nah ya itulah tantangannya ya, tantangannya. Nggak ada Bu Lila, berarti sudah jelas ya, sudah tinggal aplikasi gitu ya. Nanti tinggal ini refreshnya. Sudah jelas semua. Monggo saya tawarkan sekali lagi, tidak ada yang perlu disampaikan kepada bunda-bunda terkait toilet training dari Ananda ya. Ternyata toilet training itu tidak sekedar kita menyuruh anak gitu ya, tetapi juga konsistensi dari orang tua untuk memang selalu mengingatkan anak. Yang seperti tadi disampaikan oleh Bu Ira, misalkan tiap 2 jam ya, kalau memang dipakai kita dalam masa toilet training, berarti ada ritme atau pola. Nah, pola itu juga harus continue atau konsisten, sehingga nantinya harapannya anak itu akan sudah tahu jamnya. Oh, ini ada satu pertanyaan. Bu, kalau mengajari anak untuk cebok BAB ya, nih, ketika anaknya tidak mau karena merasa jijik, ini semua kayaknya Allah. Dengan mohon maaf kotorannya, bagaimana memberikan pengertian kepada anak. Ya. Ini dari Ustazah Ririn, monggo Bu Ira. Ustazah. Ini saya jadi nggak enak ini ada Ustazah di sini ya. Oke, kita ini begini Ustazah. Jadi kalau misalnya yang pertama tadi kita harus menyadari bahwa fitrah anak ini memang tadi kan ada beberapa fitrah alamiah anak ya, dia ingin fisiknya itu memang bersih gitu ya. Justru kita harus bersyukur ketika misalnya Ananda ini dia jijik gitu ya. Nah, jijik gitu ya. Kemudian bingung melihat ininya, fesesnya gitu ya, bingung melihat pupnya gitu ya. Caranya bagaimana mengajarinya? Nah, tadi kan sudah saya jelaskan untuk mencebok. Cebok itu tahapannya nanti setelah dia
Yang pertama, kalau motoriknya dia harus bisa berlari tanpa terjatuh, gitu ya. Lari dulu tanpa terjatuh. Karena untuk mempertahankan posisi, kalau misalnya pakai pispot jongkok, dia harus bisa bertahan di posisi itu. Kemudian kalau menggunakan pispot duduk, ya berarti caranya adalah lebih mudah ya. Kalau anaknya jijik, maka tahapan yang harus dilakukan, kita melakukan toilet training itu sesuai urutan bersucinya, gitu ya. Jadi ketika misalnya anak ini buang air besar, ketika pupnya sudah keluar, maka kita harus membiasakan untuk langsung disiram ya, Dik, langsung disiram. Kalau misalnya jijik, gitu ya. Anak saya nomor 2, Asif, itu juga begitu, Ustazah. Jadi jijik sama sekali gitu ya dengan kalau misalnya ada yang kotor gitu ya, atau badannya kotor itu benar-benar ya, kalau bundanya aja kalah gitu ya, lebih bersih gitu ya, pengennya semuanya serba bersih. Gitu ya. Jadi itu dulu, langsung disiram, kemudian ketika pup langsung disiram ya, sekali keluar langsung disiram, dilatih begitu, kemudian tidak apa-apa, nggak apa-apa, ditemani gitu ya, ditemani harus ditemani dulu oleh orang tuanya, didampingi selama BAB, ya, didampingi dulu selama BAB, kemudian ketika pupnya keluar disiram langsung, kemudian disiram langsung gitu ya. Nah kemudian pada saat bersuci atau cebok itu memang harus disiram dulu gitu ya, harus disiram dulu dan dipastikan tangannya tidak menyentuh ya, tidak menyentuh bekas BAB-nya itu. Karena nanti resikonya juga anaknya juga akan ini nggak mau gitu ya, nggak mau, bunda aja gitu ya, bunda aja. Nah, disiram dulu nggak apa-apa, disiram dulu nanti sudah bersih ya, sudah berkurang atau disemprot gitu ya. Kalau ada pispot duduk, disemprot dulu baru kemudian dilatih untuk cebok gitu ya. Intinya jangan sampai dia secara visual atau auditorinya melihat atau membau gitu ya, kalau yang jijik begitu. Ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya Bu Ira dari Bunda Khairunisa. Bu, anak saya pitch delay ya, sedang pitch delay, bagaimana cara belajar toilet training? Kemudian anaknya juga minum susu formula. Jadi agak kesusahan untuk toilet training. Ya, kalau susu formula memang biasanya lebih banyak ya. Monggo Bu Ira. Terima kasih Bunda. Untuk yang speech delay itu memang tidak bisa disamakan dengan ananda yang lain. Jadi tadi kan ada tahapan-tahapan dia mampu mengungkapkan secara lisan. Nah, kalau speech delay, maka orang tua harus lebih jeli gitu ya, mengamati respon nonverbal ananda. Jadi misalnya BAB itu ada yang bilang cuman cuman gitu aja ya. Jadi cuman itu. Nah, itu sudah sebagai isyaratnya. Maka kita harus tanggap. Nanti ketika misalnya ananda sudah memberikan isyarat ini, oh dia berarti sudah waktunya diajak ke kamar mandi gitu ya. Sudah waktunya diajak ke kamar mandi. Jangan khawatir Bunda kalau misalnya kondisi ini nanti secara normal di rentang usia 3-5 tahun itu, 3 tahun itu rata-rata sudah bisa. Tergantung respon orang tua dan pendamping tadi. Memang harus lebih jeli ya. Jangan tidak boleh ketika misalnya dengan ananda yang ada speech delay kemudian cuek gitu ya. Nah, kemudian kalau pakai minum susu formula bagaimana? Ya tetap kita lakukan tes yang tadi. Misalnya setelah 3 jam gitu ya. Dia kan tidak mengatakan sesuatu, maka bisa kita cek di bagian kantong kemihnya itu ya, itu penuh atau tidak gitu ya. Kalau misalnya 3 jam masih penuh ya, masih penuh kemudian ananda tidak ngompol, berarti ananda sudah bisa menahan pipisnya gitu ya. Berarti bisa kita jadwalkan, oh berarti nanti setengah jam lagi saya akan tawari ke kamar mandi gitu. Itu nih Bu Anissa. Kalau sufor, walaupun dengan sufor tetap harus diamati gitu ya. Dan pemberian sufor memang kalau bisa dijadwal. Jadi misalnya begini, saya memberikan sufor itu jam 8. Maka awal pemberian sufor itu adalah awal pemakaian pampersnya, sehingga observasinya bisa sejalan gitu ya, bisa sejalan. Kalau misalnya
saya memberikan sufor sekarang jam 8 gitu ya, tapi pampersnya sudah tadi gitu ya, misalnya jam 7. Nanti mesti ada yang jalan duluan, ada yang lebih cepat gitu ya. Gitu. Itu tadi. Kemudian ada satu lagi Bunda Ira dari Bunda Eliana. Bagaimana kalau anak enggan untuk segera BAB karena BAB-nya cenderung keras? Kemudian ada kelanjutannya. Kira-kira untuk toilet training anak itu dikatakan sudah berhasil setelah berapa hari? Ini yang sering memang ya, setelah berapa hari baru toilet training itu dikatakan berhasil. Monggo, Bunda Ira. Oke, pertanyaannya menarik sekali tadi ya. Kalau misalnya nahan BAB itu kalau ada ketakutan karena fesesnya keras. Nah, ini sering sekali dialami gitu ya. Maka pendamping orang tua harus menyelesaikan dulu masalah feses yang keras itu. Gitu ya. Jadi kita harus terapi dulu, mulai dari kita cek dulu kenapa kok fesesnya keras, kenapa kok BAB-nya keras. Apakah karena ada pola makannya yang salah, apakah dia kurang aktivitas ya, apakah memang karena ada kelainan gerakan ususnya gitu ya, ada kelainan pasasenya. Nah, ini harus kita cek dulu. Kalau misalnya ananda keras ini karena kurang aktivitas ya, maka harus kita latih aktivitas. Ya, harus kita latih aktivitas. Kemudian ada lagi misalnya dengan istilahnya terapi konstipasi itu ada sendiri. Terapi konstipasi kalau misalnya dia nggak bisa BAB, ya kemudian kita lakukan fisioterapi khusus untuk khusus untuk konstipasi. Itu nanti bisa datang ke tenaga kesehatan dilakukan fisioterapi pijat itu ya. Kalau mau ke RAC boleh gitu ya, kita bisa fisioterapi. Nanti kita bantu teman-teman yang ada kendala dengan ini, putra-putrinya, kemudian nanti kita ajari bagaimana caranya. Terus kemudian kalau misalnya fesesnya terlalu keras karena faktor makanannya ya, makanan ini yang harus diperbaiki dulu. Ketika itu sudah, maka kita bisa latih ya. Ketika fesesnya sudah lunak, baru kemudian kita bisa latih. Karena kalau tidak, tetap dia akan kesakitan gitu ya, tetap akan kesakitan. Walaupun sudah bisa memberikan isyarat untuk buang air besar, ya, dia biasanya juga akan diem gitu ya, atau jongkok, mojok gitu, tapi nggak bisa keluar karena memang keras fesesnya, atau karena kurang minum juga bisa. Karena tidak cocok susu formulanya, ini juga bisa. Nah, itu harus diselesaikan dulu. Terus berhasilnya berapa hari Bu Lila gitu ya? Apakah sehari langsung sukses atau bagaimana? Jadi ayah dan bunda yang harus diluruskan adalah Ananda berhasil untuk toilet training ini gitu ya, dengan parameter, bukan parameter waktu, tapi parameter apa yang bisa dilakukan Ananda pada saat toilet training. Kalau misalnya dia belum bisa, jadi toilet training lulus itu ketika dia sudah mampu ya, yang pertama ketika mau BAB dia menyampaikan keinginannya untuk BAB atau BAK. Kemudian dia sudah mampu masuk ke kamar mandi sendiri, melepas celana sendiri, kemudian sudah kalau BAB berarti dia tahu tempatnya di mana, kemudian sampai cebok ya, sampai kemudian memakai celananya sendiri. Itu parameter tuntas toilet training. Nah, berapa hari? Nah, tergantung kondisi Ananda dan stimulasi orang tuanya. Ada yang cepat 3 bulan selesai. Ada yang lama sampai 1 tahun, sampai 2 tahun. Ada yang sampai bahkan 3 tahun sudah masuk. Belum bisa cebok sendiri itu ada. Nah, tadi tergantung stimulasinya itu. Gitu ya. Paling cepat 3 bulan, tapi itu sudah memaksa ya. Memaksa. 3 bulan itu fase terakhir ya. Fase terakhir bisa cebok sendiri itu 3 bulan bisa cebok sendiri dengan bersih. Jadi setiap tahapan itu ada waktunya sendiri-sendiri dan berbeda tiap anak. Mungkin ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat gitu. Jangan dipaksa, misalnya saya mau toilet training Bun gitu ya. 1 minggu ini gitu ya harus selesai. Waduh, nanti yang ada Ananda malah kabur biasanya. Enggak mau.
Kemudian dia akan lebih cenderung nahan pipis gitu ya. Nahan pipisnya, kenapa kok ditahan pipisnya? Ketawa-tawa aja anaknya gitu ya, atau dia nggak mau disuruh kamar mandi gitu ya. Nah, itu di samping tidak pas gitu ya tahap toilet trainingnya, mungkin juga dia masih menikmati ini, ada tantangan sendiri nanti di usia dia harus lulus toilet training itu, dia juga bersamaan dengan usia fase analnya. Jadi dia mulai menyukai mulai menyukai ininya, organ genitalianya. Jadinya dia kalau misalnya ke kamar mandi itu males karena merasakan kenikmatan menahan pipisnya gitu ya. Nah, itu juga jadi tantangan sendiri. Itu Saudara Eliana ya. Iya. Kemudian sudah tidak ada lagi ya. Jadi nanti kalau memang sudah berhasil, berarti harus tetap dilanjutkan, jangan terputus-putus seperti itu ya Bu Ira ya. Ya, benar. Jadi jangan sampai seminggu berhasil, kemudian nanti kitanya agak lupa, diulang lagi, akhirnya nanti fasenya akan mundur lagi. Remedi ya. Mundur lagi, mengulang lagi. Ada Itu yang paling remedi, sering. jadi itu ya, yang remedinya itu yang sering dilupakan ya Bu Lila. Jadi kemarin juga bisa, sekarang kok nggak bisa lagi ya, remedi. Ya, kadang mungkin orang tua memang ada itu, jenuhnya mungkin ada terkadang. Itu kenapa ada beberapa kita sering menemukan anak yang sewu ya, pipis di pinggir jalan itu, karena mungkin ada ketidakkonsistenan. Kalau memang dari awal meminta ke kamar mandi, jadi walaupun ada apa ya harus dibawa ke kamar mandi, salah satunya seperti itu ya Bu Ira ya. Benar. Kemudian cebok dan teman-temannya. Apakah ada lagi Bunda yang mau disampaikan? Ataukah sudah cukup? Sudah ya? Kalau sudah mungkin insya Allah 2 minggu lagi kita akan ada ngopi lagi yang sesi berikutnya ya. Tentang penanganan cedera kayaknya insya Allah ya Bu Ira. Nah, nanti pada anak atau nanti kita lihat insya Allah nanti kita rutin bunda-bunda sekalian itu tiap 2 minggu sekali tentang parenting yang nantinya berkaitan dengan kesehatan anak. Kesehatan anak, kemudian bagaimana kita mendampingi anak-anak, terutama mungkin anak usia 0 bulan bisa ya Bu Ira ya, 0 bulan sampai preschool yang paling dominan. Walaupun nantinya tidak menutup kemungkinan juga akan ada yang usia sekolah. Alhamdulillah untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Mungkin para bunda bisa menyalakan kamera agar bisa kami dokumentasikan dalam bentuk screenshot. Monggo silakan dinyalakan dulu kameranya. Sudah Bu Ira? Yang kedua,
Sedang ya? Ya. Demikian diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran bunda-bunda sekalian dan Bu Feriana Ira yang merupakan narasumber kita pada pagi hari ini. Insya Allah nanti ke depannya akan ada narasumber-narasumber yang lain yang ikut mengisi untuk acara ngopi para bunda ya, walaupun nanti mungkin ayahnya bisa mengikuti. Mungkin nanti kalau masalah yang itu ya, kitan itu ya Bunda Ira ya nanti itu bisa nanti para ayah untuk mengikuti. Saya ucapkan juga terima kasih atas kehadiran para peserta sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira, Bu Lila. Yeay. Terima kasih Terima kasih, semuanya. Bu. Terima kasih semuanya.